Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Jejen Sujendi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 SMK Sumpah Pemuda Jakarta Barat pada materi pokok sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Materi memahami kandungan ayat dan hadis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu Oh, ya. Alhamdulillah. Kayak Alhamdulillah. Kalau Bapak bilang kaifa haluki, kamu jawab alhamdulillah bi. Kalau Bapak bilang kaifa haluka, kamu bilang atau jawab baik. Alhamdulillah. Baik toh? Kaifa haluki ya ukti. Semuanya. Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka ya akhi. Bi khair alhamdulillah. Nahnu bi khair. Semuanya. Nahnu bi khair. Nahnu bi khair. Bi khair alhamdulillah. Mudah-mudahan kali ini kita sehat dan panjang umur dan kalian berkenan. Mudah-mudahan kalian sedang selesai diberikan pernikahan. Amin. Sebelum kita masuki materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, kita alangkah baiknya terlebih dahulu berdoa, ya. Jadi setelah berdoa kita murojaah, kebiasaan membacakan surat-surat pendek. Ya, silakan meminta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Maju cepat. Dan teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, apa baiknya kita doa terlebih dahulu. Iqra suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita murojaah dulu. Bukan surat Al-Alaq. Ada yang sudah hafal? Oke, kalau belum kita baca dulu. Sama-sama. Kamu tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Coba Bapak mau kalian berdiri
Ahmad Udin, Pak. Amelia Nurfitiani, Adillah. Asta Fahlevi, ada Pak. Zaki, Goib. Zaki yang goib hari ini. Pak Goib ya. Oke, ya. Bapak harapkan untuk selanjutnya kalian bisa hadir. Kita doakan yang sakit dan sehat. Sebelum Bapak memasuki materi yang materi hari ini, Bapak tanya dulu kepada kalian ya, kepada kalian. Kira-kira materi minggu lalu pelajaran apa yang sudah Bapak berikan ke kalian? Masih ingat? Menjelaskan? Ya. Sabar? Saya Pak. Ya. Jadi, apa itu sabar? Sabar adalah benteng hati, menghapus dosa, mengangkat derajat dan merupakan tanda kasih sayang Allah. Ya, di minggu lalu Bapak sudah menjelaskan sabar beritakan kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Bapak nanya. Materi sabar. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sabar? Yuk. Tadi itu udah dibahas tuh, udah disampaikan sama Leli. Apa coba Leli? Sabar itu apa Leli? Sabar adalah benteng hati, menghapus dosa, mengangkat derajat dan merupakan tanda kasih sayang Allah. Sabar itu adalah benteng hati, kasih sayang Allah. Terus apa lagi? Menghapus dosa. Penghapus dosa. Kita hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi kamu tuh harus mampu menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 155 dan 156. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan kandungan makna Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Terus peserta didik atau kamu mampu mengidentifikasi macam-macam sabar. Nah tadi itu, maka kan udah bilang di musibah itu identik dengan ujian, dengan apa? Azab, dengan teguran. Nah, sekarang di macam-macam sabar. Oke, pindah kamu baca coba surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 126. Kamu tuh yang keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Artinya kami akan menjemput dengan kami pasti akan menjemput dengan sedikit fakta dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah atau wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, ya. yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan tidaklah aku uji kalian, kan gitu ya. Aku coba kalian dengan sebagian sedikit dari rasa takut. Tuh. Jadi kalau kita sudah berani mengucapkan saya ini beriman kepada Allah, ya, amantu billah, saya beriman kepada Allah, berarti siap-siap kita harus menerima ujian dan cobaan. Akan diuji kita sama Allah. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, itu semakin berat ujian dan cobaan. Tapi kembali lagi kepada diri kita, di ujian, musibah atau azab. Tuh. Yang tahu kita sendiri. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, oh berarti ini ujian buat saya. Ya. Kalau kita nggak beriman, tiba-tiba datang musibah, ini azab namanya. Kenapa? Karena kita nggak beriman, kita nggak percaya kepada Allah.
timbul pertanyaan, kenapa harus orang yang beriman yang diuji Allah? Tuh, siapa yang bisa tahu menjawab? Kenapa hanya orang yang beriman yang diuji Allah? Nah, logikanya gini, kamu sekolah, kamu sekarang sekolah berapa? 12. Sebelum kelas 12? Sebelum kelas 11? Kelas 10. Jadi semakin tinggi kelasnya, semakin berat ujian soal yang diberikan oleh guru. Nah itu maksudnya, paham nggak? Baik dong? Nanti kita evaluasi ya. Jadi intinya, kalau kita sudah berani mengucapkan kalimat amanah, berarti kita siap-siap diuji oleh Allah. Kuncinya apa? Setelah kita diuji, sabar gitu. Yang tadi dia baca di surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat ujian, dapat cobaan, kita harus sabar. Kuncinya itu, alladzina idza asabathum musibah. Beritakan kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana sih orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah saya ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuh, sabar. Oke, paham ya? Tadi sandarannya Quran, ya. Nah, sekarang ada hadisnya, biar diperkuat. Kalau cuma Quran doang tanpa hadis, itu kadang ada persepsi. Ini harus kuat, namanya hadis yang menjelaskan tentang sabar. Siapa yang mau baca? Coba, bisa. Coba Nis, baca. Kelihatan nggak Nis? Oh, bismillah. Jangan, kalau hadis jangan baca bismillah. Ya. Ajirni fi wa khalu. Artinya nih, tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah, lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah bagi kepadaku yang lebih baik darinya. Melainkan akan dikabulkan misalnya doa itu. Ummu Salamah bertutur. Kemudian aku menghafal doa dan beliau itu. yang Dan ketiga, ketika Abu Salamah aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dan musibahku ini dan berikanlah bagi kepadaku yang lebih baik darinya. nah ini hadis. Kalau tadi tentang tadi Quran, sekarang hadis. Ingat, kalau Quran itu yang berbicara Allah, firman. Tuh, Quran surat Al-Baqarah, berarti itu Allah. Tapi kalau hadis itu Rasulullah yang bicara. Ya, itu. Baik dong? Nah, di sini ada pembagian sabar. Yang pertama, sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Perhatikan. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Mengamalkan dengan menuntut beda ya. Mengamalkan. Kalau mengamalkan itu artinya kita mentransfer, ya. Jadi bukan duit doang yang bisa ditransfer, ilmu juga bisa. Saya punya ilmu nih, kita transfer kepada orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang bodoh. Bukan duit doang, kadang-kadang kita pikirnya duit aja transfer. Itu juga harus bisa ditransfer, ya. Paham? Nah itu mengamalkan. Sabar. Terus ada juga sabar dalam menuntut ilmu. Nah, kamu sabar nih. Kamu sekolah, kamu masuk jam berapa tadi sekolah? Jam 7 ya. Sekarang jam berapa? Jam 8. Apa ya? Jam 8? Iya. Sekarang jam 8. Jam 3. Yang lain udah pulang. Sabar kan kalian? Nanti juga waktunya pulang kan gitu. Ini kamu lagi diuji. Kembalikan kepada Allah. Kami datangnya dari Allah dan akan
kembali kepada Allah. Ilmunya buat saya. Jadi dah saya pulang malam juga. Kan itu ilmu. Ya, gitu. Kenapa? Pelakul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib buat seorang laki-laki dan perempuan. Sabar dalam apa? Berjuang. Ya. Sabar ketika berbeda pendapat. Sabar dalam upaya bersatu. Nanti yang sabar. Jelas sampai sini? Itu sekarang akan membuka video. Mana videonya? Kalau kita ya. Oke, Bapak tanyakan video. ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر Oke. Jangan ada ya. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba siapa yang bisa mendefinisikan atau memberikan penjelasan tentang video tadi? Coba apa? Menurut saya nih yang tadi dihina tuh itu bagus Pak sifatnya Pak. Ya. Sabar saat dihina atau saat dikucilkan. Dikucilkan. Nah jadi pas temannya yang mengucilkan itu minta tolong tuh dia masih mau membantu. Itu sifatnya itu bagus Pak. Sabar itu luas ya. Jadi intinya man sobaro zopiro. Siapa yang bersabar maka dia beruntung. Ya, oke. Tanya dong. Waktunya Bapak akan membagikan kelompok ya. Jadi kamu bagi kelompok kerjakan. Maksudnya nanti akan Bapak kasihkan kertas, kamu kerjakan. Ya. Nanti kamu di sini bawakan dulu nih. Ini. Sudah dapat semua? Hah? Sudah ya? Ya, di situ ada 3 kelompok namanya kamu tulis. Ya. Di situ ada yang mendapatkan bacaan ayat dan hadis. Ya. Ayat dan hadis. Kemudian kamu cari hukum bacaan tajwidnya. Nah, ya. Kamu bacaan tajwidnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 155. Gak usah semuanya, ya. Cari aja yang ada yang kamu tahu hukumnya. Surat Al-Baqarah ayat 155. Kamu bagian apa nih? Hadis ya?
Sudah, Pak, sudah. Pak, sudah. Ya. Kalau sudah, Bapak kalau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari kerjaan kalian. Dua aja ya perwakilannya. Ya Pak, berikan. Dua aja. Dua kelompok. Semuanya maju. Susul A. Susul A. Kecil. Susul A, kecil. Ya, kenalkan dulu kelompoknya. Kenalkan, saya kelompok 2. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan saya dari kelompok 2. Saya bernama Muhammad Hakim Bali. Saya Arif dari I. Saya Imam. Saya akan menjelaskan tajwid dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya. Selanjutnya, Karena beruan nakum nun syadada tadi batul guna terus nakum bisai mimati kemubah itu dipasyabawi saihim idegom biguna minal khaufi idegom komari wal khaufi idegom komari onaksim wal khawfi. Wal khawf. wal khawf. Gantian. Jelasin. Kenapa? Wanafsin itu diguna. Ya alasannya kenapa? Coba alasannya kenapa? Saya ketemu Mim. Ya. Terus minal alif lam komariah. Karena ada alif setelah di atas lam ada sukun. Kalian satu ya? Sebelum Bapak simpulkan, coba kita sama-sama. Semuanya. Kalian keluarkan kertas. Dapat masih bahas penembak. Nanti akan Bapak berikan soal berkenaan dengan ini ya. Jadi kan kalian sudah masing kelompok sekarang, Bapak akan bagikan soal. Tulis nomor 1. Ya, coba keluarkan. Pertanyaannya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa hanya orang yang beriman yang diikuti Allah? Tadi udah Bapak jelasin tuh. Kenapa hanya orang yang beriman yang diikuti Allah? Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis sabar. Tadi juga Bapak jelaskan ya. Sebutkan jenis-jenis sabar. Sudah Pak? Ya. Kerjakan. Ya, anak-anak sekalian, hari ini materi sudah Bapak sampaikan ya dari pertemuan pertama sampai ini pertemuan kedua. Nanti insya Allah untuk selanjutnya akan ada pertemuan lagi ya tentang hikmah sabar. Tapi sebelum itu hari ini Bapak pengen di antara kalian ada yang menyimpulkan dari pelajaran yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Oke, pindah. Silakan maju dulu.
Oke, berdiri coba di sana. Kesimpulan, setelah saya mengikuti pelajaran yang Bapak berikan dari pertemuan awal dan sekarang, ternyata hidup ini tidak berjalan dengan mulus, ada ujian-ujian dan cobaan yang harus kita lewati. Dan kuncinya adalah sabar, karena pada dasarnya segala sesuatu yang menimpa kita manusia layaknya disebut dengan musibah. Hanya saja musibah ini lebih cenderung kepada hal-hal negatif. Beritakan kepada orang-orang yang sabar bagaimana orang sabar itu. Kami datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kesimpulannya bahwa kita ini sudah pasti setiap manusia akan diberikan ujian, cobaan dan musibah. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita sudah beriman, kita sudah berani, saya yakin adanya Allah, anggap itu sebagai ujian, sebagai cobaan. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, untuk materi selanjutnya nanti akan Bapak berikan untuk Bapak sampaikan, yaitu hikmah sabar. Ya, sudah kita tahu ujian dan cobaan, pengertian sabar dan sabar itu adalah hikmahnya apa? Ya, terima kasih sekali lagi. Setelah kasih, ya, sebelum Bapak akhiri dari pelajaran pada hari ini, Bapak pengen ya terangkan satu kelas untuk menutup doa. Ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada Perpisahan. Oke, ya, kelas. Ini sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum.